وأكون للخير العميم مثالا. Yang keempat, yaitu adalah orang yang bersedekah itu harus paham bahwasanya sedekah yang dia keluarkan itu sebenarnya bukan dari dirinya, tapi betul-betul haknya orang yang mendapatkan sedekah itu. Janganlah kita merasa ketika kita bersedekah, yaitu adalah kita ini betul-betul harus menyadari bahwasanya apa yang kita keluarkan itu haqqan minal fuqara wal masakin. Mereka lah yang memiliki hak atas harta itu. Janganlah kamu merasa, wah ini dari saya. Banyak orang yang memberi sedekah itu merasa lebih mulia. Merasa lebih tinggi daripada yang diberikan sedekah. Karena status harta yang dia berikan. Lalu akhirnya terkadang secara tidak sadar suka merendahkan. Jangan begitu. Makanya di situ kita harus memahami bahwasanya tidaklah kita memberikan sedekah kecuali orang yang sedekah itu harus sadar berapapun harta yang dia berikan, berapapun harta yang dia infakkan, itu memang miliknya orang yang mendapatkan. Cuma dititipkan Allah melalui kita. Tapi kepemilikan itu kepemilikan dirinya. Kamu hanya menyalurkan dari sisi Allah. Ini termasuk salah satu ini merupakan salah satu bentuk attitude ataupun akhlak di dalam kita bersedekah. Kenapa? Sedekah itu ketika setan gagal menahanmu untuk bersedekah. Jadi setan itu gagal menahanmu untuk bersedekah. Jadi setan itu mendatangi kita ketika kita akan bersedekah. Ngapain kamu sedekah? Uangmu nanti kurang, kebutuhanmu masih banyak, anak-anakmu masih kecil gitu. Tapi kita terobos semua godaan setan itu, wush gitu terobos. Maka setelah itu setan langsung mengubah strategi. Tuh kan? Tuh, kamu lebih tinggi tuh. Mereka-mereka itu yang butuh sama kamu. Mana bisa mereka senyum kalau bukan sedekah yang kamu berikan? Maka keempat yang dikatakan oleh para ulama salafun salih adalah kita orang yang sedekah itu harus yakin bahwasanya berapapun harta yang telah kita berikan itu memang haknya, bukan miliknya. Kamu memberikan seseorang sedekah 2 juta, 3 juta, itu memang miliknya dia, bukan miliknya kamu. Jangan pernah merasa memiliki di dunia, karena semua itu modalnya datang dari Allah. Penyakitnya manusia itu yang merasa memiliki, itu penyakitnya manusia. Penyakitnya manusia itu selalu merasa memiliki. Ya, maka di situ kita memahami betul bahwasanya termasuk salah satu attitude dan akhlak yang baik di dalam kita bersedekah, yaitu adalah itu miliknya dia. Makanya yang paling afdal kalau ada orang bertanya, sedekah itu yang paling afdal, ngundang orang datang ke rumah kita untuk mereka berkumpul, berjejer, berderet, atau kita yang datangi rumahnya. Ya kita datangi rumahnya. Wong itu miliknya dia dan kita kembalikan miliknya dia. Itu yang paling afdal. Makanya Rasulullah tidak pernah mengumpulkan fakir miskin di depan rumahnya. Rasulullah yang membagi-bagi langsung ke tiap satu persatu rumah yang membutuhkan. Walaupun tidak dosa ya apabila kita ngundang karena mungkin kesibukan kita. Tapi ini dari perspektif keutamaan, mana yang lebih utama? Yang lebih utama kamu datangi dan kamu berikan langsung ketok pintunya dan kamu muliakan. Ya, kamu muliakan. Allah tidak mau setiap fakir miskin yang itu menjadi hambanya Allah direndahkan hanya karena mereka menerima sedekah. Orang yang menerima sedekah tidak lebih buruk daripada orang yang memberi sedekah. Karena bisa jadi yang memberi sedekah penuh dengan kesombongan, yang menerima sedekah, dia menerima dengan keikhlasan dan kelapangan. Walaupun dia sebenarnya harusnya tahu, harta yang diberikan kepada itu memang miliknya dia. Itu memang miliknya dia kan gitu. Karena kita itu harus paham tentang masalah ini. Supaya tidak ada lagi kesombongan kan. Contohnya kayak bansos. Bansos itu memang miliknya masyarakat, memang miliknya rakyat kecil kan gitu. Memang betul begitu. Ini wajib kita harus ketahui dengan benar. Sedekah itu karena memang itu miliknya dia, bukan miliknya kita. Itu yang keempat.
Yang kelima, yaitu adalah taqdimul jayyid minal mal fi shadaqah. Kalau sedekahnya itu berupa barang yang kamu sedekahkan, maka pastikan bahwasanya kita harus memilih hal-hal yang baik. Barang-barang yang bagus. Yang kita tidak memincingkan mata ketika melihatnya. Jangan memberikan satu barang yang kita niatkan untuk menjadi sebuah sedekah, di mana mata kita saja, di mana kita pun memincingkan mata kita ketika melihat barang itu. Ya. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, maka berinfaklah dari yang terbaik dari apa yang kamu peroleh. Yang terbaiknya. Min thayyibati ma kasabtum. Yang terbaik. Karena apa? Karena sebagaimana hartamu yang terbaik, sebagaimana itu pula istimewa, engkau akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, yang keenam, adamu ibtali sadaqah bil man wal adha. Yang berikutnya, jangan pernah kita mengikutkan setiap sedekah yang kita berikan dengan kata-kata yang menyakitkan. Yang bisa melukai perasaan orang yang menerima. Dan jangan pula diungkit-ungkit. Sedekah itu harus diberikan dengan sebuah konsep sebagaimana kita menulis di atas pasir pada pantai di pinggir lautan. Menulis sesuatu di pantai ketika datang gelombang akan hilang. Itulah sedekah. Sedekah tidak usah kamu hitung dan sedekah tidak usah kamu ingat. Tidak usah menjadi akuntan handal di dalam menghitung setiap sedekah yang telah kamu berikan kepada orang. Jangan. Karena apa? Karena ketika mengingat, maka biasanya akan menjadi tumpangan setan untuk mengungkit-ungkit kembali sedekah yang kita berikan kepadanya. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan ketika menyampaikan itu. Karena apa? Orang fakir miskin itu mereka tetap terjaga kehormatan mereka di sisi Allah. Mereka itu kalau berdoa, doanya mereka lebih mustajab. Karena kesulitan yang mereka hadapi, perutnya mereka yang kosong, lambung mereka yang perih, yang menjadikan doa mereka itu melesat di atas langit. Jangan dilukai. Karena Allah pun tidak pernah melukai mereka. Allah jadikan sebagian saudara-saudara kita miskin itu bagian dari fitrah kehidupan yang Allah jalankan pada kehidupan manusia. Dan Allah jadikan sebagian saudara kita miskin karena pada dasarnya terkadang mereka itu lebih ikhlas hatinya daripada mereka yang kaya dan lapang hartanya. Karena Allah ingin selamatkan mereka supaya mereka tidak celaka gara-gara dunia kalau terlalu berlebihan. Makanya tidak boleh bagi orang yang mereka itu bersedekah itu mengungkit-ungkit, menyebutkan, lalu menyebutkan dengan gestur tubuh yang sifatnya itu merendahkan. Ada itu tidak hanya dengan ucapan, ada itu dengan gestur tubuh pun tidak diperbolehkan kita. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Termasuk di antara perkara yang kita harus mengerti tentang perkara sedekah ini, jagalah. Supaya jangan sampai terjadi perkara yang sifatnya itu melukai hati orang yang menerima sedekah. Makanya sampai-sampai teknis di dalam kita memberikan zakat itu tidak usah menyebutkan kalau itu zakat. Ya. Jadi kalau kita sampai beberapa fuqaha dari Syafi'iyah itu menyebutkan sampai ketika kita memberikan zakat pun tidak perlu bagi kita untuk mengatakan ini zakat ya. Untuk menjaga perasaan. Untuk menjaga perasaan orang yang menerima zakat kita. Artinya, setiap orang fakir miskin itu terjaga kehormatan mereka di sisi Allah. Dan sedekah yang kita berikan itu harusnya tidak boleh mengurangi kehormatan mereka. Walaupun mereka menerima sedekahnya. Karena sedekah itu milik dia, bukan milik kita. Itu memang miliknya dia. Makanya tidak boleh harta yang memang menjadi miliknya dan menjadi haknya, lalu kamu rendahkan kehormatan dirinya. Tidak boleh.
Karena perkara itulah nanti sejatinya akan merusak kehidupan dari sedekah yang kita berikan. Yang ketujuh, kata para ulama salafun salih, fayajibu 'alal mutasaddiq ayyarhala shadaqatihi ni'matun minallah. Orang yang bersedekah itu harus selalu merasa bahwasanya ketika dia bersedekah itu bukan karena kemampuan dia untuk mengumpulkan harta, tapi betul-betul karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Semua pencapaian harta yang dia miliki sampai dia mengeluarkan sedekah, itu harus dimiliki setiap orang yang akan bersedekah. Wajib orang yang bersedekah itu apa? Melihat bahwasanya setiap sedekah yang dia berikan kepada orang, itu merupakan nikmat dari Allah. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena keuletan dia, bukan karena kepintaran dia yang menjadikan dia bisa mengeluarkan sedekah. Tapi nikmat Allah yang menjadikan dia bisa mengeluarkan sedekah. Ya. Supaya sekali lagi perkara ini dan poin ini untuk menjaga kondisi hati orang yang bersedekah. Karena ternyata kalau kita membaca akhlak dan attitude orang ketika mereka bersedekah, itu lebih banyak berbicara tentang kondisi orang yang bersedekah. Karena apa? Yang merusak sedekah itu kondisi orang yang bersedekahnya. Kondisinya sombong, kondisinya dia yang merasa berhak dengan harta itu lalu dia secara sukarela dia berikan sama orang, sering mengungkit. Enggak, kamu sedekah itu bukan kamu sukarela, memang itu miliknya orang itu yang kamu harus berikan. Dan itu pun tidak terjadi bukan karena kehebatan kamu mengumpulkan harta. Kamu sedekah itu karena nikmat yang Allah berikan kepada hidupmu sampai kamu bisa sedekah.